Informasi pertama saudara, jari seorang bayi di Palembang, Sumatera Selatan terpotong oleh perawat saat hendak membuka selang infus. Pihak rumah sakit telah mengakui perawat tersebut lalai dan menonaktifkan sang perawat. Insiden menimpa seorang bayi 8 bulan di Palembang, Sumatera Selatan. Jari kelingking sang bayi tergunting oleh perawat rumah sakit saat hendak membuka selang infus. Ayah bayi sempat mengingatkan agar perawat itu membuka perban dengan hati-hati. Tetapi perawat malah menggunakan gunting untuk membuka perban yang melekat pada lengan anaknya hingga jari kelingking sang bayi terpotong. Potong jarinya. Di mana itu, Pak? Di rumah sakit Muhammadiyah. Awalnya itu gimana, Pak? Awalnya? Mau buka infusa dan katanya kami ingatkan buka perban bayi pakai biasa. Suster itu masih menang dewek, jadi lanjut terbuka pakai gunting besar, lanjut terpotong jari kirinya. Oh, karena gunting tadi? Iya, karena gunting. Wakil Direktur SDM Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang mengakui kelalaian yang dilakukan oleh perawatnya. Kini oknum perawat itu dinonaktifkan. Pihak rumah sakit juga telah melakukan operasi untuk menyambung kembali jari kelingking sang bayi. Lalai ya, bisa dikatakan lalai sehingga menyebabkan kelingking dari pasien bayi itu terputus. Nah, dari kejadian itu pihak rumah sakit langsung cekatan langsung membawa pasien itu ke ruang operasi. Oknum perawat tadi dikenakan sanksi apa? Yang perawat Untuk perawat tadi sanksinya untuk sementara ini kita nonaktifkan dan nanti dia akan diproses di komite medis. Meski pasien telah menjalani operasi, ayah korban tetap melanjutkan kasus ini ke pihak kepolisian. Hingga kini polisi telah memeriksa 7 orang saksi. Tim Liputan, Kompas TV. Kasus jari kelingking bayi terpotong oleh oknum perawat kini dalam penyelidikan kepolisian. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Haris Dinzah dalam pesan WhatsApp kepada Kompas TV menyatakan proses penyelidikan tetap akan berjalan sesuai prosedur. Dalam 2 hari secara maraton sudah 7 saksi kami lakukan pemeriksaan baik dari korban dan rumah sakit termasuk juga diduga pelaku sudah kita lakukan pemeriksaan. Besok kita akan gelar perkara untuk menentukan langkah selanjutnya. Pihak rumah sakit mengakui oknum perawatnya lalai menjalankan tugas hingga menyebabkan jari kelingking pasien bayi terpotong. Bagaimana kondisi bayi pasca operasi? Kita berbincang dengan Muksin, Wakil Direktur SDM RS Muhammadiyah Palembang. Selamat malam Pak Muksin. Malam, Bu. Pak Muksin, saat ini bagaimana kondisi bayi pasca operasi? Alhamdulillah sampai saat ini pagi tadi Pak Direktur bersama Direktur dan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan membesuk pasien dalam keadaan bagus, baik, dan untuk hasil dari operasi tersebut itu bisa dilihat besok jam 9 pagi insya Allah akan dicek kembali hasil operasi tersebut. Oh, akan dicek kembali hasil operasinya, tapi hasil operasi sejauh ini dalam kondisi baik dan apakah bisa berfungsi seperti semula Pak Muksin untuk jari bayi ini? Dan belum bisa kami menjawab karena itu masih dalam pembungkusan, jadi kelihatan itu besok ketika hasil perbannya itu dibuka. Oke, jadi baru bisa terlihat hasilnya saat perban dibuka. Yang membuat miris, terutama keluarga, adalah bagaimana kok bisa sampai terjadi insiden ini, Pak? Kronologinya. Nah, seperti yang sudah disampaikan beberapa hari yang lewat, untuk kronologis itu sebenarnya yang berhak menjawab bagian medisnya. Saya hanya menjawab tentang respon dan tanggung jawab pihak rumah sakit yang berkaitan dengan kelalaian perawat kami itu. Jadi untuk medisnya itu, kronologisnya itu saya tidak bisa jawab. Oke, untuk sanksinya tapi sudah dinonaktifkan saat ini, betul? Ya, untuk sementara ini perawat itu kita sanksi, kita nonaktifkan sambil menunggu proses lebih lanjut lagi. Oke, kalau secara medis tentu tidak akan kami tanyakan kepada Bapak, tapi sejauh ini bagaimana pengalaman perawat
Anda sebagai SDM tentu bisa ada track recordnya begitu. Pengalaman perawat ini apakah betul sudah 18 tahun lebih berprofesi dan adakah SOP yang dilanggar begitu? Tidak, perawat ini bagus, dia sudah berpindah-pindah tempat dari ruang operasi, UGD, dan juga sering melayani pasien-pasien seperti itu. Dan sekali lagi, ini kan bagian dari musibah. Yang musibah itu semua orang tidak bisa menolaknya. Jadi sekali lagi kami juga ini menganggap musibah bagi keluarga pasien, bagi perawat dan bagi rumah sakit untuk jadi bahan pelajaran untuk lebih berhati-hati ketika melakukan tindakan kepada seorang anak bayi. Mhm. Oke, dan saat ini perawat sudah dijatuhi sanksi oleh rumah sakit, tapi di sisi lain tadi juga ada keterangan dari polisi bahwa penyelidikan tetap berlanjut. Rumah sakit memberikan ruang terbuka untuk penyelidikan ini bagi polisi. Ya, tadi Sabtu malam Minggu dari pagi ya, dari pagi Polresta Kota Palembang sudah melakukan tindakan, sore meminta data kami kasih, dan malamnya itu ingin melakukan keterangan, meminta keterangan kepada perawat kami yang dinas pada hari Jumat tersebut. Alhamdulillah yang dinas pada hari Jumat itu semuanya hadir. Awalnya keterangan itu diminta di rumah sakit, berhubung tempatnya dan peralatan yang dibawa kurang, jadi pindah ke Polresta Palembang, dan alhamdulillah pegawai kami itu semuanya respon, dan kami juga mendampingi pegawai-pegawai kami itu sampai selesai mereka diminta keterangan. Oke, dan besok penyelidikan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan begitu, termasuk pihak rumah sakit juga, Pak Muksid? Sampai sekarang ini kami belum dapat informasi untuk tindak lanjutnya. Baik, tapi tentu harapannya bayi yang jadi korban bisa segera pulih dan tidak terulang lagi kejadian ini. Itu harapan kita bersama ya, Pak Muksid. Terima kasih atas waktunya di Sapa Indonesia Malam. Wakil Direktur SDM Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, Pak Muksid. Terima kasih.